Selamat datang kembali anak-anak di kelas 9 Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran mengenai teks pidato persuasif. Pembahasan kali ini mengenai unsur kebahasaannya. Apa saja? Yuk kita lihat. Yang pertama itu menggunakan kosakata emotif, yaitu kosakata yang berhubungan dengan perasaan, ya. Jadi yang menggunakan perasaan. Contohnya, ayo kobarkan semangat kita yang sempat padam. Nah, jadi di sini menyatakan semangat, ya, mengajak kita untuk semangat. Yang kedua, kosakata keilmuan, yaitu kosakata yang berhubungan dengan ilmu. Apa saja? Sangat banyak. Beberapa contohnya ada sains, internet, eksploitasi, globalisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata benda. Apa sih itu kata benda? Nah, di kelas 7 masih ingatkah kalian? Kita sudah pernah belajar kata benda. Kata benda adalah kata yang menyatakan nama benda. Benda itu bisa orang, tempat, atau segala benda yang bisa dibendakan. Nah, di sini ada dua jenis kata benda. Yang pertama kata benda abstrak dan yang kedua kata benda konkret. Kita bahas satu persatu. Kata benda abstrak, yaitu kata benda yang dianggap benda atau sesuatu yang dibendakan. Contohnya apa? Pengetahuan. Pengetahuan ini kan tidak bisa terlihat bentuknya, hanya bisa dilihat hasilnya, bahwa seseorang itu memiliki pengetahuan yang tinggi dan pengetahuan rendah. Jadi pengetahuan ini dianggap sebagai benda, ya, kata benda abstrak. Selain pengetahuan itu ada ide atau gagasan, akal, pikiran, dan lain-lain. Yang kedua, kata benda konkret. Nah, ini yang nyata, yang bisa dilihat atau yang bisa diindrakan oleh manusia. Jadi yang bisa dirasa, dilihat, diraba, dan lain-lain. Nah, di sini ada 4 jenis. Yang pertama, nama diri, berarti nama benda tersebut. Kalau nama orang berarti nama kamu sendiri. Misalnya Niki, Erik, nah itu nama diri. Gunung, dan lain-lain. Yang kedua ada nama zat, berarti nama bahan yang belum diolah. Contohnya apa? Ada garam. Garam itu kan belum diolah, ya, itu nama bahan. Yang ketiga ada nama jenis, jadi nama benda yang sejenis atau terbuat dari bahan yang sama. Contohnya misalnya bahan emas. Bahan emas itu bisa dibuat untuk kalung, gelang, cincin, anting, dan lain-lain, ya, itu nama jenis. Yang keempat itu nama himpunan, yaitu kumpulan benda yang sejenis. Contohnya hutan, sawah, nah itu kan yang sejenis, ya. Itu kata benda konkret. Yang keempat, kalimat aktif. Kalimat aktif ini banyak digunakan di berbagai jenis teks, ya. Salah satunya yaitu di pidato persuasif. Di bab 1 juga menggunakan kalimat aktif. Jadi masih ingat, ya, kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Itu dibagi menjadi 2 jenis, ada transitif dan intransitif. Transitif itu yang memerlukan objek, sedangkan intransitif kebalikannya, tidak membutuhkan objek. Nah, sampai di sini pembahasan
tentang unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Terima kasih dan tetap semangat belajar dari rumah.